وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى البيت وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره ثم أصحاب ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي ثم وأهل بدر وأصحابه وجميع التابعين والتابعين التابعين والأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقراء المفسرين والحفاظ والمحدثين وجميع ساداتنا وما إلى عاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والحنبلي والإمام النووي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام من ثم إلى سيدنا الله أحمد بن عيسى وسيدنا المقدم محمد بن علي وعلي بن علي بن حسين شيخ من الرسول عبد الله من الحداد وصلى ثم إلى محمد والمتن شيخ محمد يوسف بن اسماعيل بن مهدي مسائل محمد بن علي بن محمد صلى الله عليه وسلم والدا يا عمر بن شيخ محمد الحبيب عمر الرحمن مسلم بن رشيد إبراهيم الدازم صلى الله عليه وسلم عمر بن مسلم محمد بن وصلى الله عليه محمد بن شيخ محمد يوسف بن اسماعيل بن مهدي مسلم علي بن عبد الرحمن الحبيب بن علي صلى الله عليه وسلم والد يا عمر بن شيخ محمد الحبيب عمر الرحمن مسلم محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم التازم محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جبار ما شاء الله محمد بن طاهر بعد الوصول الرحيم ثم إلى روح سيدنا أحمد المالكي أن الله يغفر اللهم ورحمه ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيننا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman berapa ya? Akhir ya, Sita Arba'in halaman 46 ya. Sebagai lagi ya, lihat halaman 46 tuh ya, baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi daripada bid'ah yang amat keji lagi amat haram, yaitulah adu baca Quran dengan ya qiraat 7 atau tadarrus dengan sambil mengedot madat atau minum rokok. Nah, jadi sangat bid'ah yang sangat keji yaitu adu baca Quran ya. Adu baca Quran, main pinter-pinteran itu qiraatnya, qiraat yang 7 ya. Ntar dibaca wadduha wal laili idza saja, ntar dibaca lagi wadduhi wal laili idza saja gitu ya. Ntar dibaca yes ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ntar dibaca ghairil maghdubi alaihimu gitu ya. Nah itu ya, dibuat adu nggak boleh. Tapi kalau kita baca ngambil berkah boleh. Itu ngambil berkah dari syekhnya itu ya, yang 7 tadi. Tapi kalau dibuat adu-aduan, dibuat pamer-pameran itu nggak boleh ya. Jadi itu yang nggak boleh. Kalau kita ngambil berkah boleh gitu.
Ya, nah, kemudian atau tadarrus dengan sambil mengedot madat atau minum rokok. Jadi orang lagi pada baca Quran, ya, kita ngerokok di situ. Itu nggak boleh. Jangankan orang baca Quran, ya, orang baca kitab, baca maulid aja nggak boleh, kayak baca ratib tuh, ya. Ada orang ngerokok di situ, di luar deh, itu nggak boleh. Walhasil selama dia denger itu bacaan nggak boleh, ya. Nah, matiin buru-buru. Kalau dia nggak mau matiin, dia mesti pergi jauh sampai jarak yang sudah nggak kedengeran, tuh, ya. Apalagi bacaan Quran kalamullah, ya, ratib aja kan tuh, ya, campur itu, ada Al-Quran, ya, ada doa-doa dari Nabi, ada sholawat, ada doa dari ulama, begitu. Gitu juga baca rawi, orang baca maulid, ya, nggak boleh itu, ya, ada yang merokok di situ. Maka inilah perbuatan orang yang tiada kenal aturan agama Islam, ya, yang perbuatan seperti ini, atau orang yang tiada ada sekali-kali takutnya pada Allah Ta'ala, ya, dengan membuang hormat pada Al-Quranul Azim, kalamullah, ya. Jadi di satu sisi dia dengar, ya, firman Allah, tapi dia di satu sisi dia melawan itu, ya, larangan Al-Quran tadi, ya, kalamullah yang qadim. Adapun perihal adu qiraat itu, maka bermula orang yang mempelajarkan, ya, membaca Quran dengan 7 qiraat karena membaca di mana-mana muhjana, ya. Tuh, jadi karena tujuannya supaya dipanggil-panggil orang, gitu. Ya, jadi dia baca belajar ilmu tajwidnya, belajar Al-Quran dengan suara yang merdu. Tujuannya supaya bisa dipanggil ke sono kemari baca surah, gitu. Itu nggak boleh, niatnya seperti itu, ya. Niatnya mesti lurus, ya, ikhlas betul-betul, dia belajar Al-Quran karena, ya, perintah Allah dan Rasulnya. Adapun pada nantinya dia diminta baca surah pada acara maulid atau Isra Mi'raj, itu nggak masalah, nggak apa-apa, karena bukan niat dia begitu soalnya, ya, dari awal dia niatnya nggak begitu, dia niatnya lurus, gitu. Nggak apa-apa, boleh, ya. Orang baca Al-Quran pada peringatan-peringatan, ya, keagamaan boleh, tapi niatnya tujuannya mengambil berkah dari kalamullah, tuh, begitu, ya. Istimewa pula jika dibuat main-main, tuh, main-main bisa-bisaan, tuh, ya, pinter-pinteran atau menang-menangan, gitu. Siapa yang menang nih, gitu, ya. Karena kesukaan orang-orang yang menonton atas orang-orang yang membaca itu hingga roghib, tuh, orang-orang akan membuat, ya, jamu. Roghib artinya gemar, ya, orang-orang akan membuat jamuan memanggil tukang qiraat supaya boleh masing-masing dapat menonton, jadi tontonan, jadi, ya. Jadi orang baca qiraat seakan-akan kayak orang dengar lawak begitu, ya. Masing-masing dapat menonton siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka adalah ini perbuatan yang begini rupa terlalu amat keji, lagi terlalu amat melanggar syarak, ya, dengan membuang hormat pada Al-Quranul Azim, ya. Jadi Al-Quran dibuat adu-aduan, gitu. Ini kayak orang ngadu jangkrik. Ente pernah nggak lihat orang ngadu jangkrik? Masih ada nggak tuh sekarang? Dulu ada, ya. Banyak orang ngadu jangkrik dijual tuh sekolah SD. Inget nih yang masih sekolah SD dulu, ya. Dikilik dulu, dari kilik, ya. Pakai rumput. Ya. Itu, ya. Bermula sebabnya ini perbuatan dapat dari karena 5 sebab. Nah,
Kenapa orang seperti itu? Nah, penyebabnya 5. Pertama, dari karena tipis iman. Tuh, imannya tipis yang menjatuhkan dia di dalam ya menghilangkan kebesaran Quran tuh, dari dalam hatinya. Jadi Al-Quran ya udah bukan kalamullah lagi dianggapnya, udah jadi nyanyian kayak lagu begitu ya. Penyebab kedua ya dari karena ketiadaan padanya pengetahuan makna Quran. Jadi Al-Quran dipelajarin cuman bacaannya, tajwidnya sama lagu ya. Nah, maknanya, terjemahnya dia tafsirannya dia nggak pelajarin ya. Yang diperhatikan itu saja ya, makna Quran yang menambahkan iman sebagaimana nanti akan datang ayatnya. Dia nggak pelajari itu ya, tafsiran Al-Quran yang dapat menambahkan iman. Penyebab ketiga ya dari karena kejahilannya pada barang yang dikehendaki dengan dia di dalam membaca dengan segala wajah qiraat. Ya, dengan segala wajah qiraat yang 7 tadi itu. Karena kejahilannya ya dari barang yang dikehendaki, yang syekh-syekhnya itu ya memang seperti itu ya, memang dibolehkan oleh Nabi ya membaca 7 qiraat tadi. Keempat, dari karena kejahilannya bahwa bagi siapa yang patut membaca dengan segala wajah qiraat itu ya, dia nggak tahu ya siapa yang pantas untuk membaca 7 qiraatnya. Ini orang yang sudah menguasai ya 7 qiraat tadi ya, bukan asal tahu doang, dia menguasai semuanya ya gitu, bukan ikut-ikutan atau dia tahu sekedar kulitnya doang ya. Kelima, yang terakhir penyebabnya dari karena tiada padanya adab tilawatil Quran. Jadi ada adab-adabnya membaca Al-Quran ya. Maka dari karena 5 sebab ini, tambah lagi dari karena mengikut hawa nafsu, suka menyatakan kebisaan, suka menyatakan kebisaan, mempertontonkan ilmunya tuh ya, ilmu qiraatnya, dan mendapat kemenangan supaya boleh dikata jago, maka jadi dapat ini perbuatan yang menjadi dosa besar ya, membuang hormat pada Al-Quranul Azim ya. Adapun yang barang yang dikehendaki dengan dia daripada membaca Quran dengan segala wajah qiraat itu, maka itulah tabarruk. Nah, tabarruk mengambil berkah. Jadi kita baca Al-Quran yang 7 qiraat tadi ya, ntar kita baca yang ini, ntar kita lagi baca qiraat yang ini, ntar kita baca qiraat yang ini sampai 7. Itu tujuannya tabarruk, mengambil berkah dari syekh-syekhnya tadi ya, bukan niatnya mempertontonkan kebisaan ya, tuh begitu ya, bukan mempertontonkan, mendemonstrasikan ya keilmuannya ya, kepandaiannya, tapi mengambil berkah, yakni mendapatkan berkah dengan qiraat masing-masing daripada masyaihul qiraah ya, syekh-syekhnya qiraah, tetapi terhenti pendapatannya itu dengan adab yang akan tersebut ya, maka bukan dengan berperangan dan bermenang-menangan ya. Adapun sampai situ ya. Adapun orang yang patut kasih tanda deh.